Sakramen imamat itu tidak bisa ditunda kalau kamu itu sungguh-sungguh mau menerima itu. Kami dibilang angkatan corona. Bagaimana menanggapi panggilan dan lika-liku perjalanan menjadi seorang imam? Rahmat ini tak pernah bisa ditunda. Saudara-saudari yang terkasih, tanggal 27 Agustus 2020 ada peristiwa penuh berkat bagi gereja Katolik, terutama bagi kongregasi misi. Ada 2 orang pemuda yang akan menerima tabisan imamat oleh Bapak Uskup Surabaya, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono di Paroki Kelsapa, Surabaya. Mari kita lebih mengenal 2 diakon ini. Mungkin para diakon masing-masing bisa memperkenalkan diri, nama lengkapnya dan asalnya dari mana. Halo semuanya, nama lengkap saya adalah Frater Diakon Franciscus Saverius Due. Nama panggilan biasa dipanggil dengan sebutan Frater Due. Saya berasal dari Flores, asli Flores, tetapi besar di Kalimantan Barat. Pada tahun 1991 bapak dan ibu saya itu merantau ke Kalimantan Barat dan sampai sekarang menetap di Kalimantan Barat. Nama lengkap saya Frater Diakon Agustinus CM. Saya asli Kalimantan Barat, Dayak Desa. Saya berasal dari Kuskupan Sintang, Paroki Santo Paulus Tugu, di Stasi Santo Malaikat Pelindung Bulu Panjang, Kalimantan Barat. Setiap orang kan tentunya punya panggilannya masing-masing. Bagi kedua diakon, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih perjalanannya untuk tertarik untuk menjadi seorang imam. Waktu SD, saya sering diajak oleh Romo Valentino Busio, salah satu romo yang bertugas di paroki saya. Waktu itu, untuk datang ke stasi saya, para romo tuh harus jalan kaki dan berhari-hari jalan kaki karena belum ada jalan seperti sekarang ini. Saya kagum dengan Romo Valentino Busio. Dia tuh sangat akrab sekali dengan anak-anak, akrab sekali dengan orang-orang kampung, yaitu di stasi saya itu. Dia tidak hanya akrab dengan orang di stasi, tetapi juga sangat peduli sekali, terutama dengan air bersih. Karena sungai di sana mulai keruh dan sebagainya, untuk mendapatkan air minum itu sulit sekali. Akhirnya dia membuat air ledeng untuk orang kampung. Kebetulan di sana ada sebuah bukit yang juga menyediakan yang air kebersihan tersedia. Akhirnya Romo Busio ini membuat bendungan yang nanti menjadi air ledeng sampai sekarang bisa dinikmati oleh orang kampung saya. Romo Busio saya melihat memberikan diri sepenuhnya bagi umat, memberikan tenaganya, pikirannya, dan juga ide-idenya untuk kesehatan, untuk kebaikan umat di stasi saya. Oleh karena itu saya tertarik dengan Romo Busio ini, maka saya memutuskan saya ingin menjadi seperti Romo Busio, yang dekat dengan umat, yang peduli dengan umat. Itulah yang membuat saya tertarik ingin masuk seminari, karena saya ingin menjadi seperti Romo Busio. Jalan satu-satunya adalah menjadi romo. Saya tertarik menjadi imam itu karena juga melihat situasi dan kondisi paroki saya di Kalimantan Barat. Nah, saya berasal dari paroki Hati Kudus Yesus Rawak, Uskupan Sanggau. Nah, stasi dari paroki Rawak ini berjumlah sekitar 80-90-an stasi. Dan yang melayani umat di sana itu hanya 2 orang romo. Ya saya enggak peduli apakah imam yang melayani di stasi saya itu banyak atau tidak, saya enggak peduli. Tetapi menjadi saya peduli ya ketika saya masuk SMP. Saya SMP, kemudian ketika saya kelas 3 SMP saya pulang ke stasi, kemudian melihat situasi umat di stasi saya itu cuma 7 kakak. Mereka kalau pergi ingin misa, menerima tubuh dan darah Kristus itu mereka harus berjalan kaki dari stasi saya itu ke PAL 9. Itu jaraknya sekitar 5 atau 6 kilo dari stasi ke ke jalan besar aspal itu. Kemudian nanti naik angkot ke Sekadau. Nah, itu hanya untuk misa.
Nah, dari situasi inilah saya ya tertarik karena melihat ya kasihan umat di sana ya, karena ya mereka harus berangkat jam 4, jam 5 pagi, kemudian nanti sampai di paroki itu sekitar jam, ya mereka harus mengikuti misa yang kedua jam 8. Nah, dari sini ya saya tertarik untuk ya menjadi imam karena melihat kerinduan umat di stasi saya itu untuk menerima tubuh Kristus. Sampai saat ini mereka itu selalu merindukan tubuh Kristus. Sampai saat ini hanya 7 kakak. Ya, hanya 7 kakak. Mereka tidak mendapatkan pendidikan iman yang baik. Mereka juga tidak belajar tentang agama. Juga mereka tidak pernah mendapatkan katekis para imam seperti itu. Ya, percaya menyerahkan diri. Itu yang menjadi yang menjadi saya itu tergerak hati saya untuk menjadi seorang imam karena melihat ya mereka seperti itu. Diakon, setelah menyelesaikan di seminari menengah, kenapa sih Diakon mau memilih menjadi imam kongregasi misi? Nah, alasannya memang karena ya saya ketika SMA saya seminari menengah di Sintang, Santo Yohanes Maria Vianney Sintang, kemudian para imam CM juga melayani di sana. Ya, saya waktu itu paman saya ketika saya kelas 3, paman saya itu memberi tawaran kepada saya supaya saya masuk CP karena nanti melayani ya di daerah Skadau, karena mayoritas CP itu kan di Skadau, parokinya banyak di Skadau. Tapi saya pikir-pikir karena saya juga melihat kehidupan Romo CM, kemudian spiritualitas kongregasi misi, yaitu aku diutus untuk mewartakan Injil kepada orang miskin. Melihat spiritualitas itu melayani orang miskin, ya sepertinya saya bertemu pada diri saya sendiri, karena di stasi saya itu umatnya sederhana semua, ya, umat sederhana. Itu seperti ya saya bertemu pada diri saya sendiri, spiritualitas itu, sehingga ya saya tertarik untuk menjadi imam CM karena spiritualitas itu saya yakini itu menjadi bagian dari diri saya sendiri, karena saya dari orang yang sederhana itu. Ketika saya masuk seminari menengah Santo Yohanes Maria Vianney di Keuskupan Sintang, saya baru tahu ternyata Romo Valentino Bosio itu adalah salah satu Romo CM, Romo Kongregasi Misi. Saya melihat semangat Romo Bosio, kepeduliannya terhadap umat, maka saya memutuskan saya ingin masuk CM, masuk Kongregasi Misi yang semangatnya ternyata yaitu peduli kepada orang-orang sederhana, peduli kepada orang-orang kecil. Maka saya memutuskan saya ingin masuk Kongregasi Misi, biar bisa seperti Romo Bosio yang selalu dekat dengan umat sederhana, menyapa mereka dan juga melayani mereka dengan sungguh-sungguh, memilih menjadi imam Kongregasi Misi. Menjadi seorang imam itu kan tentunya membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Nah, Diakon bisa memberikan motivasi nih buat teman-teman OMK supaya juga tertarik mau menanggapi panggilan untuk menjadi seorang imam atau menjadi seorang suster. Ya, bagi Anda semua yang kaum muda, ya ketika Anda ingin menjadi seorang imam, pertama yang harus Anda lakukan itu merelakan diri. Pertama-tama harus merelakan diri, kemudian juga harus berani berkorban. Itu yang pernah saya alami, itu yang pernah saya rasakan. Ya, merelakan diri itu memang tidak mudah. Sampai saat ini juga saya belajar untuk merelakan diri. Artinya ya saya lepas bebas dengan ikatan-ikatan. Misalkan saya punya pacar, ya saya harus merelakan diri untuk melepaskan. Kemudian saya ya tidak memberi nafkah kepada orang tua, ya saya juga harus merelakan diri untuk tidak membiayai kehidupan orang tua, seperti itu. Nah, itu yang kunci yang pertama. Harus ya kalau ingin menjadi seorang imam, ya pertama-tama yang perlu dimiliki adalah berani merelakan diri dan juga berani berkorban pastinya. Saya mengajak untuk kita semua, pengalaman yang kita sendiri alami itu seringkali
bisa menjadi motivasi awal kita untuk memutuskan panggilan dalam diri kita. Kalau saya tadi perjumpaan saya bersama Romo Valentino Busio yang peduli dengan orang-orang sederhana, memberikan pelayanan yang maksimal kepada orang-orang sederhana, maka saya memutuskan masuk seminari. Nah, teman-teman muda juga mungkin punya pengalaman-pengalaman tersendiri yang bisa teman-teman lihat, yang bisa teman-teman renungkan, refleksikan untuk menentukan pilihan hidup. Nah, ketika sudah punya pengalaman ini, kita harus berani memutuskan dengan berbagai resiko yang harus kita pilih. Misalnya teman-teman kalau mau menjadi seorang biarawan, biarawati, menjadi seorang romo, suster, bruder, resikonya adalah tidak bisa menikah. Nah, seperti itu. Begitu juga ketika teman-teman memilih berkeluarga, teman-teman tidak bisa hidup seperti seorang imam atau suster, dalam artian tidak bisa memberikan pelayanan sakramental seperti seorang romo. Oleh karena itu saya mengajak kaum muda semuanya, pengalaman yang kita alami itulah yang juga bisa menjadi motivasi kita untuk menentukan pilihan hidup kita. Karena saya rasa dengan pengalaman pribadi ini, itu yang justru menguatkan kita dalam perjalanan, dalam memutuskan pilihan hidup. Jangan takut untuk menentukan pilihan hidup, karena setiap pilihan itu pasti punya konsekuensinya tersendiri. Ketika kita berada di kaki gunung, itu gunung kan luas ya. Kalau kita berada di bawah itu kan kelihatan luas kan, besar gitu. Tapi kalau kita pelan-pelan mendaki, semakin tinggi itu kita semakin merucut. Nah, dalam perjalanan panggilan juga seperti itu. Awal masuk kami itu banyak ya. Saya dari seminari menengah ya. Kami seminari menengah itu berjumlah 20 orang. 4 masuk OMI, kemudian 3 masuk Projo Sintang, 5 masuk kongregasi misi, kemudian yang lainnya itu keluar. Nah, 12 ini yang lanjut ke seminari tinggi dengan memilih masing-masing kongregasi dan kuskupan. Nah, dalam perjalanan waktu sampai saat ini, yang dari seminari menengah itu kami yang masih bertahan itu ada 6 orang, 1 bruder CP, kemudian 1 sudah menjadi imam OMI, kemudian 4 diakon, 2 diakon Projo Kuskupan Sintang dan 2 diakon kongregasi misi. Itu. Nah, angkatan kami adalah angkatan 14 di Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney Sintang. Itu angkatan terbanyak yang menjadi imam, berjumlah 5 orang. Sebelumnya ke bawah itu paling banter cuma 4 orang, 3 orang, 2 orang, 1 orang. Itu dalam perjalanan waktu saya masuk postulat ya, melamar CM itu kami postulat CM itu dulu kami berlima ya, kemudian masuk ke novisiat karena gabung sama ada yang dari Garum, jadi bertujuh, itu novis bertujuh, kemudian tingkat 1 masih tetap 7 orang. Nah, naik ke tingkat 2 itu sisa 6 karena keluar 1. Kemudian naik ke tingkat 3 itu masih bertahan, tingkat 3 naik tingkat 4 itu keluar 1 orang. Kemudian tingkat 4 selesai mau pastoral, keluar 1 orang, sisa kami ber-4. Nah, setelah pastoral kategorial sudah mempersiapkan diri untuk menerima kaul kekal, itu 2 orang keluar. Ketika saya mau menerima kaul kekal sama dengan Diakon Agus, saya pada waktu itu ya juga sempat ragu-ragu. Maka saya meminta kepada Romo Seminari, Formator, dan juga pada waktu itu Romo Edi untuk yang meminta tunda 1 tahun menerima kaul kekal itu. Karena ragu-ragunya saya itu karena ya ada hal-hal yang belum saya selesaikan dalam diri saya, segala sesuatu. Kalau masih ada yang mengganjal di dalam diri saya, ya itu pasti tidak akan berhasil. Saya percaya bahwa Tuhan itu yang memelihara saya. Tuhan yang menunjukkan jalan yang terbaik untuk saya. Karena ya saya meyakini dan saya percaya bahwa Tuhan sendiri yang memberikan anugerah rahmat yang terbaik untuk hidup saya. Itu sehingga sampai pada saat ini saya bahagia, saya lepas bebas menjalani panggilan saya bersyukur, saya berkorban, saya merelakan diri saya untuk
pelayanan terhadap orang miskin, dan melayani Tuhan sendiri. Tabisan adalah peristiwa penting bagi gereja di mana dirayakan dengan meriah, umat ikut hadir dan ikut mendoakan para calon imam. Apa yang bisa diakon refleksikan menerima tabisan di masa pandemi ini? Pertanyaan yang menarik ya. Karena apa? Karena ketika kami persiapan tabisan imam, mulai melamar, mulai diskusi dengan para pimpinan CM, terus mengikuti retret, kami mendapat julukan yang sedikit ya lucu bagi saya. Kami dibilang angkatan corona. Angkatan corona, karena apa? Karena kami ditabiskan pada ya situasi yang sekarang ini, yang kita alami sekarang ini, pandemi ini. Nah, apa yang bisa saya renungkan dari apa yang dikatakan oleh para formator, teman-teman kami, bahwa kami angkatan corona. Nah, saya rasa tidak mengurangi kegembiraan, kebahagiaan, terutama di dalam diri kami, saya dan Diakon Due, untuk menerima tabisan imam, karena ya kami bisa secara resmi menjadi ya pelayan dalam gereja, di dalam kongregasi misi. Kegembiraan ini juga kami lihat dari ya para formator kami, para konfrater kami yang tidak henti-hentinya mendukung kami dengan cara mereka masing-masing, dengan motivasi, dengan semangat dan sebagainya, terutama dengan doa-doa. Juga kami melihat semangat ini dari kedua orang tua kami. Mereka jauh-jauh dari Kalimantan, harus mengikuti rapid test, harus dikarantina beberapa hari juga untuk mengikuti tabisan kami. Kami melihat semangat inilah yang juga memotivasi kami bahwa walaupun kami ditabiskan dalam suasana, dalam keadaan pandemi ini, kegembiraan juga kami rasakan secara penuh. 1 bulan yang lalu saya ditelepon oleh Romo Roni yang kuliah di Austria. Kemudian dia nanya, bagaimana persiapan tabisanmu? Ya, saya pada waktu itu ya agak pesimis. Saya menjawab, ya saya itu tunda, Romo. Kami itu berdua itu tunda tahun depan tabisan. Dia bilang, loh kenapa tunda? Ya karena situasi virus ini kan juga belum ada kabar dari provinsi itu, CM. Ada rasa khawatir dalam diri saya, ya karena nanti misalkan tabisan kemudian ada yang mudah-mudahan tidak ada, ya kita mendoakan tidak ada terjadi sesuatu apa-apa. Itu sehingga pada waktu itu dia bilang seperti ini. Yang menariknya Romo itu bilang seperti ini. Sakramen imamat itu tidak bisa ditunda kalau kamu itu sungguh-sungguh mau menerima itu. Dia bilang, apapun situasinya, apapun kondisinya, kalau itu Tuhan menghendaki, ya, kamu harus tetap menerima itu. Karena apa? Karena pelayanan sakramen orang sakit, misalkan itu ya, kamu itu dibutuhkan umat untuk melayani sakramen orang sakit, katanya. Apalagi situasi corona seperti ini, orang itu membutuhkan pelayanan sakramen orang sakit. Ya walaupun dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, ketika saya ingin menerima tabisan nanti pada tanggal 27 Agustus, ya saya tetap bersyukur, saya tetap bahagia, karena rahmat ini tak pernah bisa ditunda. Itu karena rahmat ini tak pernah bisa ditunda. Tuhan tidak menghendaki ini ditunda, karena ini sebuah panggilan. Walaupun tidak ada umat yang datang, ya para Romo ada undangan sedikit ya, tapi saya yakin bahwa semua orang yang mengenal saya secara pribadi itu mendoakan saya dari jauh. Dari jauh. Mereka mendukung saya dari jauh. Orang-orang sederhana yang pernah berjumpa dengan saya, pernah telepon, gimana brother, kapan tabisan? Itu mereka mendoakan saya dengan tulus. Saya yakin doa-doa mereka itu doa yang tulus. Kami juga punya harapan, gambaran kegembiraan yang kami lihat dari para formator, dari orang tua, para konfrater juga, itu juga pasti dirasakan oleh umat sekalian. Umat pasti juga memberikan dukungan dengan cara mereka masing-masing, dengan motivasi, dengan menyemangati kami, terutama dengan doa-doa mereka. Nah, hal inilah yang juga kami melihat bahwa walaupun kami ditabiskan dalam suasana atau keadaan pandemi ini,
tidak mengurangi apapun dalam kegembiraan dan sukacita dalam diri kami dan juga dalam keluarga kami, terutama dalam keluarga besar kami, kongregasi misi. Itu yang bisa saya renungkan, bisa saya refleksikan dari sebutan kami, Angkatan Corona. Setelah menerima tabisan, misa perdana itu kan menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu bagi para keluarga dan kerabat yang ada di rumah. Bagaimana persiapan untuk misa perdananya nanti, Diakon? Mungkin Diakon bisa berceritakan sedikit. Kami itu tidak misa perdana di kampung halaman kami masing-masing. Ya, kami hanya misa perdana di seminari nanti pada tanggal 28 Agustus. Kemudian setelah itu Diakon Agus, Romo Agus nanti tetap tinggal di seminari di Malang. Saya mungkin nanti akan di Kepanjen selama sebelum berangkat ke tempat tugas. Nampaknya tugasnya jauh seperti itu ya. Makanya harus dikarantina dulu di sini selama 1 bulan. Itu. Jadi tidak ada misa perdana di tempat kampung halaman. Baik itu di seminari menengah, tempat kami pendidikan awal, di kampung halaman, di paroki, tidak ada misa perdana. Misa di keluarga, di stasi kami masing-masing, masih kami tunda. Itu kami lakukan tahun depan. Bukan misa perdana lagi sebenarnya. Ini lebih ke syukuran keluarga, bersama keluarga. Saya waktu SD saya sekolah di Sekolah Dasar Negeri 16 Bulu Jegara, Kalimantan Barat. Setelah SD saya melanjutkan di SMP Negeri 2 Kayan Hilir, Kalimantan Barat. Setelah SD, SMP saya melamar untuk menjadi seminaris, masuk seminari menengah di Seminari Santo Yohanes Maria Vianney, Keuskupan Sintang. Saya tinggal di seminari, tapi sekolah di SMA Pancasetia, sekolah menengah atas SMA Pancasetia. Setelah selesai di seminari menengah dan SMA Pancasetia, saya melanjutkan pendidikan dan formatio di Postulat Stella Maris Keuskupan Malang selama 1 tahun. Setelah menyelesaikan formatio di Postulat, saya melanjutkan formatio ke Seminarium Internum atau novisiat kongregasi misi di Unit Santo Yakobus Malang. Setelah menyelesaikan Seminarium Internum atau novisiat kurang lebih 1 tahun, saya melanjutkan pendidikan di S1 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang 4 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di STFT Widya Sasana Malang, saya melanjutkan tahun pastoral pertama di Paroki Santo Paulus Bojonegoro, Keuskupan Surabaya, kurang lebih 1 tahun. Setelah menyelesaikan tahun pastoral pertama, saya melanjutkan tahun pastoral kedua atau tahun pastoral kategorial persiapan kaul kekal di Rumah Retret Geria Samadi atau GSV Prigen. Setelah menyelesaikan tahun pastoral kategorial ini, saya melanjutkan pendidikan dan formatio untuk S2-nya di STFT Widya Sasana Malang, kurang lebih 2 tahun. Pada tanggal 27 November 2018, saya mengucapkan kaul kekal di Kongregasi Misi CM. Pada tanggal 13 Februari 2020, saya menerima tabisan diakonat di Keuskupan Malang dan menjalani tahun diakonat di Paroki Kristus Raja Surabaya. Pada tahun 1998 saya sekolah di Sekolah Dasar Negeri SD nomor 28 Nangka Mentrap, Kecamatan Sekadau, Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau. Kemudian setelah tamat SD tahun 2004, saya lanjut ke SMP di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir. Kemudian tahun 2007 sampai tahun 2010 saya sekolah di SMA Pancasetia, sekaligus juga menjalani pendidikan pembinaan di Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney Sintang. Kemudian tahun 2010 lulus SMA
tahun 2010-2011 lanjut ke Postulat Stella Maris Malang, Jalan Onteseno. Kemudian 2011 sampai 2012 masuk novisiat Seminarium Internum CM. Kemudian 2012 sampai 2016 studi S1 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Kemudian 2016 sampai 2017 pastoral parokial di Paroki Santa Maria Blitar. Kemudian 2017 sampai 2018 kembali lagi saya ke Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Venus Sintang, ya, pastoral kategorial di sana. Kemudian 2018 sampai 2020 lanjut studi S2 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Tabisan diakon pada tanggal 13 Februari 2020. Dan nanti tabisan imam 27 Agustus 2020, tepat di hari ulang tahun saya. Ini hadiah terindah. Harapan kami, saya dan Diakon Due juga, bagi umat yang terutama kenalan para donatur yang mungkin punya harapan ingin datang untuk melihat dan menyaksikan secara langsung tahbisan kami, tetapi karena keadaan semacam ini kita tidak bisa hadir. Oleh karena itu kami mengharapkan Bapak Ibu bisa mengikuti acara tahbisan kami lewat YouTube, live streaming lewat YouTube di Yakobus TV dan Komsos Kelsapa Surabaya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah mendengar sharing dari kedua diakon ini bagaimana menanggapi panggilan dan lika-liku perjalanan menjadi seorang imam dan menerima tahbisan di masa pandemi, serta harapan dari kedua diakon bagi kaum muda dalam menjawab panggilan Tuhan. Nah, kita bisa mendukung tahbisan kedua diakon ini dalam doa. Jangan lupa ikuti live streaming tahbisan tanggal 27 Agustus jam 5 sore melalui channel YouTube Yakobus TV. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen serta share. Yakobus TV menatap dari kedalaman hati.